Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nora Alima, NIM 114210086 dari Blok 3. Jadi, aku bakal ngejelasin tahapan-tahapan untuk registrasi, digitasi, labeling, simboling, dan contouring di aplikasi QGIS. Jadi, yang pertama kita buka dulu aplikasinya, terus kita ke raster, terus kita georeferencer, terus kita pilih yang open raster, kita pilih file peta administrasi yang kita pakai di acara satu kemarin. Terus kita open. Nah, terus kalau udah, kita bisa ke transformation settingnya. Ini kita ubah jadi linear. Terus target SRS-nya kita menyesuaikan UTM zone daerah plottingan kita. Untuk output rasternya, kita bisa ke browse. Terus kita simpen di folder acara 7, namanya kita gini, jangan lupa. Terus jangan lupa ini di checklist login QGIS when done. Terus kita oke. Nah, terus kita bakal ngelakuin registrasi kayak di acara satu kemarin. Caranya kita ke add point, terus kita pilih koordinat, grid koordinat yang pojok kiri atas sama pojok kanan bawah. Terus kita masukin nilai X-nya sama masukin nilai Y-nya. Jangan lupa ini menyesuaikan, terus kita oke. Terus selanjutnya kita ke bagian bawah sini. Terus kita oke. Nah, terus kalau udah kita ke start georeferencing. Oke, terus bisa kita close, kita discard aja. Nah, di sini kita mau mulai untuk digitasi. Kita bakal bikin layer baru dulu. Kita ke layer, klik layer, new shape file layer, terus bagian new file. Di bagian new file, name-nya ini kita ganti jadi keterangan. Terus kita masukin yang add to file list. Terus kita oke. Nah, terus kalau udah, kita bisa bagian sini, kita ke toggle editing. Terus kita add polygon features. Nah, kita di sini bisa mulai untuk mendigitasi bagian yang mau kita plot. Nih kalau udah kita bisa ID-nya kita isi satu, terus kita oke. Nah, terus udah jadi kayak gini, kita bakal ngedit dulu untuk warna ininya, warna batas adminnya. Caranya kita klik dua kali, terus kita di simple fill style kita ganti jadi no brush. Terus ini kita bisa jadiin satu aja untuk outline-nya. Kita apply, oke. Nah, setelah itu kita bakal membagi dua kecamatan ini. Caranya kita ke edit, terus kita edit geometri, split features. Nah, kita bisa langsung membagi si dua kecamatan ini. Terus kalau udah kayak gini, kita bakal bikin digitasi yang lainnya kayak jalan, sungai, dan titik. Caranya sama. Pertama kita ke layer, create layer, dan new shape file layer. Kita kasih nama jadi jalan. Geometry type-nya line string.
Ini terus namanya jadi keterangan. Add to five list. Terus kita oke. Nah, terus kalau udah, kita bisa ke toggle edit. Terus kita ke add line features. Terus kita mulai plot jalan sesuai yang ada di plot kita. Udah bisa klik kanan satu, terus kita kasih nama jalan. Terus kita bisa plot jalan lainnya. Contohnya yang kayak gini. Nah, oke. Nah, terus kalau udah kita bisa save layer edits. Nah, terus kita bisa ngeganti jalannya, caranya ke simbology. Kita klik dua kali simbology. Terus kita ke categories. Terus di value kita masukin keterangan, classify. Nah, di sini udah muncul jalan lokal dan jalan utama. Untuk jalan lokal, kita pilih yang jalan lokal. Ini jalan lokal. Terus jalan utama, kita pilih yang jalan utama. Terus kita apply, kita oke. Nah, jadi bakal muncul kayak gini, jalan lokal dan jalan utamanya. Terus kita lanjutin next step-nya buat sungai dan buat titik. Sungai tetap line string. Terus kita bisa mulai untuk sungai. Bisa kita lihat itu ada di sekitar sini. Dan di sini semua jenis sungainya tuh sungai permanen. Jadi kemungkinan ada satu jenis sungai aja di sini. Oke, terus kita bisa ngelakuin yang sama. Kita klik dua kali, simbology, categories, value jadi keterangan, classify, terus sungai di sini kita bisa ganti jadi sungai. Apply. Oke, ini bakal kelihatan sungainya. Nah, terus kita lanjut ke titik, layer, klik layer, shape file. Terus kita bikin titik. Geometry type jadi point. Terus 50. Five list, terus kita oke. Nah, di titik kita bisa toggle editing, add points. Nah, di sini tuh ada titik di sini satu, anggap aja di sini sama. Di sini ada satu lagi, anggap aja di sini lurah. Terus kita oke. Nah, terus untuk di titik kita bisa ini lagi, klik dua kali, simbology, kategoris, terus ini jadi keterangan, kita classify. Nah, ini bisa disesuaikan. Oke, ini kantor camat. Camat, sini kantor lurah. Apply, oke. Nah, untuk jalan titik dan sungai itu jadinya kayak gini, udah. Nah, terus kita akan bikin penggunaan lahannya. Caranya kita klik kanan di batas administrasi, terus kita ke Open Attribute Table, kita ke Toggle Editing. Nah, di Toggle Editing ini
masukin keterangan, ganti. Terus di keterangan sini kita ganti jadi yang pertama itu pemukiman, dan yang kedua itu ladang. Kalau udah kita save edit. Terus kita masuk ke properties, kita ke simbology, kategoris, value-nya masukin keterangan, kita classify. Terus kita bisa masukin yang pertama ladang, terus yang kedua itu pemukiman. Like, oke. Nah, jadi bakal kayak gini hasilnya. Selanjutnya kita bakal labeling. Nah, labeling ini di bagian titik. Di bagian titik kita bisa klik kanan properties, labels. Kita ganti jadi single labels. Ini pastiin ini keterangan, teksnya kita ganti jadi Times New Roman. Buffer, kita checklist yang draw text buffer, dan placementnya kita ganti jadi, mode-nya kita ganti jadi around point, kita apply. Nah, terus bakal kelihatan deh, mungkin ini kelihatan kecil banget, ini bisa digedein. Ini, jadi kelihatan ada kantor camat dan kantor lurah. Terus untuk selanjutnya bakal ngelakuin contouring. Yang caranya kita ke open data source manager, terus kita ke vector, kita masukin data SHP yang udah kita bikin, interval contour, open, terus kita add. Terus kita close, nanti bakal muncul kayak gini. Terus selanjutnya kita bakal ngeklip si contour ini dengan sesuai batas administrasi kita. Caranya kita ke vector, geoprocessing tools, terus kita klik input layernya kita masukin IK, dan overlay-nya kita masukin batas administrasi. Klipnya kita klik yang ini, save to file, terus kita masukin contour clip, terus kita save. Terus kita run aja, terus kita close. Nanti bakal muncul deh hasil klipnya, hasil klip konturnya. Terus selanjutnya kita bakal simbology dan labeling buat si kontur. Caranya kita klik kanan, terus kita open attribute table. Nah, terus di sini eh, kita bisa ke toggle editing. Nah, terus nanti di sini ada new file. Kita masukin namanya Ika. Oke. Terus kita masuk ke sini, select features using an expression. Terus kita masukin rumus elevation persen. Terus masukin angka IK dikali 4. Kalau di sini aku pakai 16, berarti 60. Terus kita select features. Nanti di sini bakal muncul. Nah, di sini bisa close aja. Terus 1, 2, 3 fitur ini kita ganti jadi IK. Terus ini kita masukin jadi 1. Terus kita klik update selected. Nah, terus ini udah keisi. Kita bisa ngisi yang bukan intervalnya. Terus caranya kita pencet invert selection. Terus kita ganti ini jadi 0. Kita update selected. Terus kalau udah kita bisa save deh. Terus kalau udah ini kita close, kita bisa masuk ke klik kanan, properties, kita masuk ke labels. Nah, di labels ini kita masuk ke role based labeling. Terus kita klik yang tanda panah hijau. Description-nya kita masukin IK. Terus di sini kita masukin rumus.
IK sama dengan ini satu. Terus kita oke. Jangan lupa ininya masukinnya name. Terus ini Times New Roman. Raw text buffer, placement jadi card dan online. Ini bisa di-uncheck aja above line. Terus kita oke, apply, dan kita oke. Jadi muncul nilai interval konturnya. Terus kita masuk buat simbologinya. Kita klik kanan lagi, properties, symbology. Kita masuk ke kategoris. Value-nya kita masukin IK, classify. Terus warnanya kita bisa masukin warna orange. Warna orange. Dengan ketebalannya kita bikin aja 5. Kita bikin 9 aja. Terus yang satu kita bikin jadi kita bikin jadi 16. Satu aja deh. Apply. Nah, ini bakal muncul hasil konturnya. Hasil konturnya bakal kayak gini. Ada yang tipis di bagian sini. Kalau nggak kelihatan kita bisa ngurangin lagi. Di 0 tuh kita kurangin jadi 3 mungkin. Jadi kelihatan bedanya ini yang bukan intervalnya. Terus buat hasilnya jadi kayak gini untuk labeling, symboling, registrasi, digitasi, dan contouring di aplikasi QGIS. Jangan lupa di save, di project di save. Nah, sekian dari saya, terima kasih.